Kenalkan, nama saya Alvan Aprianto, kelas 9A, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Nizar Sakif, kelas 9A, absen 28. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Maulana, kelas 9A, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Lamia Sinta Anjani, kelas 9A, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Haruna Hasan Aswa, nomor kelas 9A, nomor absen 3. Dan hari ini kita akan membahas salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan maritim tersebut adalah Sriwijaya, sebuah kerajaan yang menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan selama berabad-abad. Yuk, kita mulai perjalanan sejarah kita. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi dengan pusatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Nama Sriwijaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Sri berarti cahaya atau kemakmuran. Wijaya berarti kemenangan. Artinya Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Menurut catatan sejarah, Sriwijaya menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara, dengan lokasinya yang sangat strategis dan Selat Malaka. Kerajaan ini mengontrol jalur perdagangan maritim dengan India, Cina, dan Nusantara. Karena dalam cerita soal kehidupannya selalu ramai di luar negara, itu adalah gambaran Sriwijaya dan menunjukkan bersama. Apa? Kerajaan Sriwijaya terlihat lebih megah dengan tambahan pada puncak kejayaannya. Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tapi juga pusat agama dan pendidikan. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran. Apa sih chatting lo? Kerajaan Sriwijaya terlihat lebih megah dengan tambahan puncak kejayaannya. Sriwijaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tapi juga pusat agama dan pendidikan. Kerajaan ini menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak biksu dan dari Cina seperti Satu Sing yang datang ke Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanan mereka ke India. Satu Sing bahkan mencatat dalam perjalanannya bahwa Sriwijaya memiliki lembaga pendidikan tinggi yang sangat maju. Ini menunjukkan betapa pentingnya Sriwijaya dalam penyebaran agama Buddha di kawasan ini. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan negara-negara tetangga, termasuk dinasti Tang di Cina. Bentukan ekonomi dan budaya. Ekonomi Sriwijaya sangat bergantung pada perdagangan internasional. Komoditas seperti rempah-rempah, emas, dan hasil untuk menjadi barang utama yang diperdagangkan. Pelabuhan di Sriwijaya adalah tempat pertemuan berbagai bangsa, dari India, Arab, Cina, hingga Eropa. Budaya Sriwijaya juga mencerminkan keragaman ini: seni, ukir, arsitektur, candi, hingga tradisi lisan, semuanya dipengaruhi oleh interaksi antara budaya. Candi, Murojani, dan prasasti seperti prasasti kedutaan bukti menjadi bukti kejayaan budaya dan administrasi kerajaan. Kemunduran Sriwijaya. Namun seperti halnya kejayaan Sriwijaya juga mengalami masa-masa sulit. Pada abad ke-11, kerajaan ini mulai
melemah karena ada serangan dari kerajaan Pala di India Selatan. Tidak hanya itu, munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Majapahit dan Kediri juga mengurus kekuasaan Sriwijaya. Pada akhirnya, sekitar abad ke-14, Sriwijaya kehilangan pengaruh dan perlahan tenggelam dari catatan sejarah. Namun, warisannya masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Demikianlah cerita tentang Sriwijaya, kerajaan yang menjadi satu tonggak penting dalam sejarah Nusantara. Meski sudah lama berlalu, kejayaan Sriwijaya tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast. Ada pertanyaan, kok closing? Menurut kamu, apa yang bisa kita pelajari dari Sriwijaya untuk generasi mendatang? Menurutku, Sriwijaya mengajarkan tentang perjalanan untuk menuju pencerahan, toleransi dan keberagaman, dan pentingnya menjaga warisan budaya. Ini menjadi pengingat bagi generasi muda untuk mencintai sejarah dan melestarikan budaya bangsa. Demikianlah cerita tentang Sriwijaya, kerajaan yang menjadi salah satu tonggak penting sejarah Nusantara. Meski sudah lama berlalu, jejak kejayaan Sriwijaya tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Menelusuri